berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kan lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God ini. Untuk beberapa saat kita akan menghampiri Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Karena kita percaya ini saat yang sangat indah ketika kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada sukacita, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, beban, pergumulan, masalah apapun yang engkau alami saat ini, apalagi mungkin sepanjang hari ini saudara mengalami berbagai situasi yang sulit, berbagai pergumulan. Percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Mari kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Kami boleh menghampiri Engkau. Kami boleh terus-menerus menikmati hadirat Tuhan di saat kelelahan kami, di saat keletihan jiwa kami. Bahkan perasaan capek yang kami alami, kami tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan kami akan menemukan kelegaan, kami akan kembali menjadi tenang, ada damai sejahtera, sukacita. Kami ingin memberikan pujian penyembahan kami kepadamu karena Engkau layak menerima segala korban syukur kami Bapa. Engkau hadir, Engkau menjamah dan Engkau melakukan sesuatu yang indah, yang istimewa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan saudara-saudara, karena kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sanggup untuk menolong kita apapun keadaannya. Dan yang terbaik dalam hidup kita adalah kalau kita tahu hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ketemu orang dan orang merasa nggak butuh Tuhan karena merasa hidupnya baik-baik saja, atau karena pernah mengalami kekecewaan, doa-doanya tidak dijawab Tuhan, sehingga dia mulai ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup dia. Dia berkata, aku tidak butuh Tuhan, yang aku butuhkan kerja keras, supaya hidupku semakin berhasil. Tapi ada juga orang Kristen yang paling rajin berdoa kalau punya masalah, tetapi paling malas berdoa kalau diberkati Tuhan. Dan ini fenomena yang cukup banyak ini kalau kita lihat di gereja-gereja. Sebelum kita lihat firman Tuhan, apakah kita memerlukan Allah? Saya ingin ada yang sharing tentang hal ini. Orang yang rajin berdoa kalau dia dalam pergumulan, malas berdoa kalau diberkati Tuhan. Iya Pak, saya pernah mengalami itu Pak. Jadi pernah suatu saat saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan saya sudah berdoa sebenarnya. Dan saya yakin Tuhan pasti akan jawab. Tetapi ternyata jawaban Tuhan adalah tidak gitu, tidak sepaham dengan harapan saya gitu. Dan di situ saya mulai kecewa seperti yang Bapak bilang tadi, dan saya pikir apa gunanya lagi berdoa gitu Pak. Jadi tetapi ya puji Tuhan, Tuhan menyadarkan saya melalui hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, sehingga saya mulai disadarkan bahwa kita itu memerlukan Tuhan bukan hanya pada saat kita mau sesuatu atau kita butuh sesuatu, tetapi kita memang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita ini berujung kepada kebinasaan. Itu yang menjadi merubah pemahaman saya gitu Pak. Ya, pengalaman seperti itu nyata ya, itu terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya seperti itu ya, karena memang walaupun kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah bertumbuh dalam Tuhan, dan mungkin kita berkata saya mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya pengenalan kita akan Tuhan itu sedikit sekali. Ada banyak misteri yang kita masih belum paham, sehingga
kita masih bisa bingung, kita kecewa, kita akhirnya punya prasangka-prasangka terhadap Tuhan. Dan itu bisa berakibat kita kadang-kadang sudah jadi tawar hati dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi kalau kita alami situasi seperti itu, jangan mencari pembenaran diri. Tidak, itu hanya karena pemahaman kita belum sampai titik di mana kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Makanya buka hati, terus belajar, dengar firman Tuhan. Supaya kita bisa mengatasi godaan-godaan seperti itu. Sering dalam hidup sehari-hari kita menyikapi dengan cara yang salah. Karena di saat keadaan biasa saja, itu kan kita sangat senang, kita dapat mengatasinya sendiri, lalu kita berpikir kita kurang terlalu butuh Tuhan. Yang kecil-kecil nggak usah merepotkan Tuhan, karena semuanya bisa teratasi kok. Kepandaian saya kan diberkati Tuhan, jadi melalui kepandaian saya kan saya bisa atasi sendiri. Jadi nggak usah merepotkan Tuhan, nggak usah terlalu banyak berdoa minta pertolongan Tuhan aja. Jadi mungkin seperti kalau kita ngomong dengan orang tua saja, minta doa restu saja. Tidak mau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, karena semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kalau situasinya menjadi sulit, situasinya kita begitu berat, apalagi kita menjadi hampir putus asa, di situ kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, rajin berdoa. Ini pemahaman yang tidak lengkap tentang Tuhan. Kita sering dengar bahwa kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup pintu gimana? Tidak ada satu pun yang bisa membukanya. Cuma kita kan biasanya hanya dengar satu kalimat yang pertama. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Menutupnya, kita berkata amin. Tetapi jarang pengkhotbah bilang ya, kalau Tuhan yang menutup pintu, walaupun kamu berusaha seperti apa, tidak ada yang bisa buka. Maksudnya Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, atas sejarah dunia ini. Tuhan berdaulat sepenuhnya. Jadi situasinya mudah atau sulit, situasinya gampang atau terlalu rumit untuk kita atasi, pintunya terbuka atau tertutup, kita semua butuh Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, berkuasa. Ada banyak hal kita nggak mampu untuk atasi. Kita tetap butuh Tuhan, situasi apapun yang terjadi. Kita sangat butuh Tuhan. Iya ya Pak, jadi betul itu. Sebenarnya kita tuh sangat membutuhkan Tuhan dalam situasi apapun ya Pak ya. Sangat betul sekali. Jadi ketika sukses kita butuh Tuhan, ketika kita gagal kita butuh Tuhan, ketika kita sehat kita butuh Tuhan, ketika sakit kita butuh Tuhan, ketika situasinya aman-aman saja kita butuh Tuhan, tetapi situasinya membahayakan kita butuh Tuhan. Situasi apapun kita butuh Tuhan. Makanya saat ini kita coba membuka 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13, di situ ditegaskan ada 3 hal penting yang menegaskan bahwa kita ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Bukan saja ketika kita punya masalah. Situasi apapun kita butuh Tuhan. Ayat 11. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Jadi perjalanan hidup kita itu membutuhkan Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang di depan. Kita tidak tahu walaupun kita sangat cerdas, bahkan orang berkata kita sangat bijaksana sekali. Bahkan orang berkata kita ini orang yang visioner sekali, bisa melihat apa yang di depan, bisa meramal apa yang di depan. Tetapi apakah benar-benar kita bisa mengerti apa yang akan terjadi? Ada banyak peramal, ada banyak dukun, paranormal yang meramalkan apa yang akan terjadi. Tetapi apakah dia tahu besok mungkin dia dilindas oleh truk? Dia meninggal, tidak ada yang tahu. Ada banyak misteri dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup kita. Maka hal yang paling aman kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan itu tahu dari titik awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Bagi Tuhan itu sebuah garis yang jelas. Tetapi bagi kita sebuah misteri. Bahkan apa yang sudah
terjadi dalam hidup kita aja di masa-masa lalu, kita masih bingung mengapa itu terjadi. Yang terjadi saat ini kita juga bingung. Tidak semua kita paham. Ada seorang pernah konseling dengan saya. Dia berkata, kalau ada Tuhan, mengapa ada penderitaan? Ada orang yang hidupnya susah. Ada banyak orang yang sakit dan mati. Ada banyak orang yang berduka cita. Saya berkata, saya tidak bisa menjawabnya. Yang bisa menjawab Tuhan sendiri. Bapak hanya bisa tahu jawabannya kalau Bapak kenal Tuhan. Kalau Bapak mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena memang apa jawabannya? Setiap kasus juga berbeda kalau itu ada jawabannya yang kita ketahui. Mengapa orang yang kita cintai meninggalkan kita? Mengapa orang yang kita sayangi itu meninggalkan kita? Mengapa istri kita meninggal terlalu cepat? Suami kita meninggal terlalu cepat? Anak-anak kita meninggal terlalu cepat? Tidak ada jawabannya. Jawabannya, apakah kita bersama dengan Tuhan sampai saat ini? Dan kalau kita tetap berjalan bersama Tuhan, nanti kita akan temukan jawabannya dalam proses perjalanan hidup kita. Demikian juga dalam pekerjaan kadang-kadang orang protes dengan Tuhan. Saya sudah berdoa, sudah didoakan pendoa syafaat di gereja. Benar-benar saya persiapan dengan baik dan motivasi saya tulus. Saya ingin bekerja bertanggung jawab untuk rumah tangga saya. Supaya saya bisa nyiapkan masa depan terbaik untuk anak-anak saya. Supaya saya bisa dukung pekerjaan Tuhan. Saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kenapa usaha yang dibangun kemudian hancur begitu saja? Ditemukan jawabannya? Tidak selalu. Tetapi dari situ kita belajar banyak. Yang paling aman, yang paling tepat, pastikan kita berjalan dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan karena perjalanan kita penuh misteri. Perjalanan hidup kita banyak tidak terpahami. Tidak hanya kita punya masalah nggak mampu selesaikan. Tidak. Ada banyak misteri yang kita tidak bisa pahami. Berjalanlah bersama dengan pribadi yang tahu setiap misteri kehidupan karena dia yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kita butuh Tuhan karena apa? Kita selalu bermasalah untuk mengasihi orang lain. Kita selalu bermasalah untuk memenuhi kebutuhan kita dikasihi. Kita selalu bermasalah. Karena kita dibesarkan orang tua yang tidak sempurna. Kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Kita punya sahabat yang tidak sempurna. Kita punya saudara yang tidak sempurna. Kadang-kadang kita sebagai anak, dulu ketika kecil kita berharap dikasih orang tua kita. Orang tua kita yang tidak sempurna. Ternyata tidak bisa memenuhi kita, hati kita dengan kasih yang kita harapkan. Demikian juga saudara kita ternyata juga tidak mengasihi kita sebagaimana seharusnya. Bahkan mungkin sangat melukai kita. Kemudian ketika kita sebagai orang tua harusnya mengasihi anak-anak kita. Sering kita kesulitan untuk mengasihi anak kita. Karena anak-anak kita seringkali mengecewakan kita. Membuat kita marah. Membuat kita sangat kecewa sekali karena tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan untuk mengasihi pasangan hidup kita aja kadang-kadang kita bergumul luar biasa. Pasangan suami istri untuk saling mengasihi saja bergumul luar biasa. Sulit untuk mengasihi pasangannya. Tidak seperti ketika sebelum menikah. Sebelum menikah kan orang berkata karena saling mencintai kemudian menikah. Tetapi setelah menikah ternyata saling mencintai tidak mudah. Kita butuh Tuhan untuk bisa mengasihi. Kita butuh Tuhan untuk bisa mendapatkan kasih yang tidak kita dapatkan dari orang-orang yang kita harapkan mengasihi kita. Dan kasihnya Tuhan sempurna. Kasihnya Tuhan melampaui apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita dilimpahi kasih Tuhan itu, maka semua problem emosional, luka emosional karena tidak mendapatkan kasih yang semestinya dari orang tua, dari orang-orang yang kita harapkan mengasihi kita, itu menyembuhkan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita punya kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang memang
harus kita kasihi. Walaupun berat untuk melakukannya, tetapi ada kemampuan untuk mengasihi karena kasih Tuhan memenuhi hati kita. Kita butuh Tuhan dalam hal kasih. Allah adalah kasih, jawaban dari semua luka hati, jawaban dari masalah konflik-konflik satu sama lain, jawaban dari kebutuhan untuk bisa mengasihi orang lain. Jawabannya adalah pribadi Allah, karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih yang tersempurna yang bisa didapatkan oleh manusia. Kita butuh Tuhan. Yang ketiga, kita butuh Tuhan karena kita tidak mampu hidup menjadi orang yang selalu kudus dalam dunia ini. Ayat yang ke-13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Puji Tuhan, karena dalam Yesus Kristus kita sudah diposisikan sebagai orang yang kudus, yang dipisahkan dari orang-orang berdosa yang ada di dunia ini, dipisahkan, ditebus, diampuni, dan menjadi milik Tuhan secara posisi. Tetapi dalam praktek hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita senantiasa bergumul dengan godaan-godaan untuk berdosa. Godaan-godaan untuk hidup dalam kecemaran, dalam kenajisan. Untuk berubah, memiliki kehidupan yang kudus, yang punya moral yang tinggi, berkualitas, yang murni. Kita butuh Tuhan. Tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan, kita tidak bisa jadi orang yang sungguh-sungguh baik. Baik perbuatan maupun di hati kita. Untuk benar-benar bisa menjaga diri supaya tidak jatuh dalam godaan berdosa. Kita butuh Tuhan. Tanpa Roh Allah yang memberi kita tuntunan dan kekuatan, kita akan gampang jatuh dalam dosa. Untuk membangun kehidupan yang kudus seperti itu, kita butuh Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari 3 ayat ini kita tahu kita benar-benar butuh Tuhan. Situasi apapun, perjalanan hidup kita penuh misteri. Jangan merasa kita sanggup menjalaninya sendiri. Jangan merasa kita mampu punya prediksi yang tepat. Ada banyak misteri kita nggak bisa pahami. Ada banyak situasi kita tidak tahu. Jadi saudara-saudara belajar. Saudara butuh Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita bergumul dengan dosa kita butuh Tuhan. Kita bergumul dengan kasih di hati kita butuh Tuhan. Saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul tentang kasih, saudara merasa terluka atau saudara tidak sanggup mengasihi orang yang menyakitimu. Saudara juga sedang bergumul karena saudara kelihatannya mulai merasa masa depanmu suram. Saudara takut dengan situasi yang ada dan saudara menjadi gamang menjalani hidup ini. Atau saudara sedang bergumul dengan dosa-dosamu bahkan sampai frustasi, sadar ingin bertobat, ingin tinggalkan, tetapi kembali lagi jatuh dalam dosa, kembali lagi dalam dosa yang sama. Saudara butuh Tuhan. Bukan kekuatanmu yang bisa melewati semuanya, butuh Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam Yesus Kristus kami semua diposisikan sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan ampuni kesombongan kami, keangkuhan kami, kekerasan hati kami. Karena dalam saat-saat tertentu kami kadang-kadang merasa tidak butuh Tuhan. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Kami begitu tawar hati, kami mencoba menjauhi Tuhan dan mengandalkan diri kami sendiri. Tetapi perjalanan hidup kami membuktikan kami tidak berdaya, kami gagal. Sebenarnya memang kami butuh Tuhan. Bapa, Engkau hampiri, Engkau tuntun, Engkau nyatakan rahasia-rahasiamu kepada anak-anak-Mu. Ada banyak di antara kami gamang menjalani hidup ini. Takut melihat masa depan, cemas dengan apa yang akan terjadi. Karena perjalanan hidup kami penuh dengan misteri. Banyak hal kami tidak pahami dan itu menimbulkan ketakutan untuk melewatinya.
Tetapi kami butuh Tuhan dan kami bersyukur karena Tuhan senang berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah kami semua juga bersukacita terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, di antara kami bergumul dengan kasih. Kami tidak mendapatkan kasih yang seharusnya dari orang tua, dari saudara-saudara, dari orang-orang yang seharusnya mengasihi kami. Kami haus dengan kasih sejati dan kami coba mencari dalam hubungan-hubungan yang salah dengan orang lain. Kami merasa senang sebentar tapi semakin terluka, semakin kami tidak dikasihi. Tidak pernah ada jawaban. Tapi kami bersyukur Engkau adalah kasih. Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Engkau adalah kasih yang sejati. Mari Bapa, kasih-Mu itu menjamah, mengisi hati kami yang kosong, yang terluka. Tuhan, limpahi hati kami juga dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang jahat, yang bersalah kepada kami. Supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kami. Supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang berbuat jahat, yang membenci kami. Hati kami dilimpahi kasih. Karakter kasih-Mu itu sungguh-sungguh memenuhi hati dan jiwa kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Engkau hadir memenuhi hidup kami. Demikian juga Tuhan, kami jatuh bangun dalam dosa. Bahkan dalam dosa yang sama. Kami bertobat kemudian jatuh lagi. Kami begitu mudah tergoda dengan dosa-dosa yang sebenarnya itu saja. Dan kami kalah terus. Sepertinya kami tidak bisa membuat hidup kami benar di mata-Mu. Hidup kami kudus di mata-Mu. Tetapi saat ini kami bersyukur sebenarnya kekuatan untuk menjadi pribadi yang baru. Untuk mengalami perubahan hidup. Untuk meninggalkan dosa. Untuk hidup dalam kekudusan. Itu tidak berasal dari diri kami, tetapi itu adalah kekuatan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau supaya kami bisa meninggalkan dosa-dosa kami, supaya kami bisa meninggalkan hal-hal buruk yang kami lakukan, yang mengikat hidup kami selama ini. Kami butuh Engkau Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada pribadi yang paling engkau butuhkan dalam hidup ini selain Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selalu pastikan dalam hidupmu, selalu ada Tuhan berjalan bersama dengan hidupmu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam segala sesuatu, banyak orang berjumpa dengan Engkau. Banyak orang mengalami kehadiran-Mu. Di tempat-tempat ibadah, di mana orang-orang beribadah, memuji, menyembah Engkau. Mereka berjumpa dengan Engkau. Di tempat-tempat pekerjaan, orang berjumpa dengan Engkau. Dimanapun kami melangkah, kami tahu kami tidak pernah sendirian. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, karena bangsa dan negara kami juga sangat membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau kami akan berantakan, kami akan dilanda krisis yang begitu berat. Dan kami mungkin tidak akan sanggup melewati situasi yang begitu berat yang dialami oleh bangsa-bangsa saat ini. Tetapi kami sangat percaya ketika Engkau hadir di tengah bangsa ini, Engkau membela, Engkau menolong, Engkau membuat pemulihan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan hidupmu selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Keadaan apapun, baik situasi susah, situasi menyenangkan, kondisi apapun, kita butuh Tuhan. Dan itu perjalanan hidup yang terbaik, teraman yang kita bisa lalui. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi, saudara, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara.
Kerinduan kami saudara semua selalu diberkati Tuhan, selalu ditolong Tuhan, anugerahnya berlimpah-limpah atas hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, ingin sharing sesuatu, ingin tanya sesuatu terkait dengan program Raise and Guide ini, silahkan menuliskannya di layar yang mencantumkan komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan